يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ukhti, para akhwat sekalian, para ummahat yang sudah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, suami yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana ibadah terbaik. Jangan sia-siakan. Jangan pernah menyia-nyiakan suami. Berikut ini ikhwatal iman, beberapa hal yang harus didengar oleh para wanita, yang harus dimengerti oleh para wanita akan pentingnya istri yang salihah, yang berada di tengah-tengah masyarakat dan di tengah keluarga. Pertama, para wanita harus mengerti, sangat mengerti bahwa seorang wanita itu salihah hanya terhadap suami mereka. Wanita tidak dikatakan salihah ketika dia sayang kepada anak-anak mereka. Dia tidak dikatakan wanita salihah ketika dia berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita cermati, apabila kita perhatikan satu persatu ayat dan hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan wanita salihah, ternyata kesalehan wanita itu keutamaannya akan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala ketika mereka menjadi wanita salihah bagi suami mereka. Bukan bagi anak, bukan bagi orang tua, bukan bagi siapapun. Kesalehan terbaik seorang wanita adalah kesalehan yang diberikan kepada suami. Lihat para jemaah, Allah Jalla wa'ala misalnya mensifati wanita sebagai wanita yang taat. Dalam surat Al-Ahzab Allah katakan, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was-sa'imin was-sa'imat wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat wadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan sungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, dan laki-laki yang taat, laki-laki yang suka beribadah dan perempuan yang suka beribadah, dan laki-laki yang jujur, perempuan yang jujur, dan laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk, laki-laki yang suka bersedekah dan perempuan yang suka bersedekah, laki-laki yang rajin berpuasa dan juga perempuan yang suka berpuasa. Lihat Allah akhiri dengan apa? Yang mana Allah ingin terangkan bahwa kesolehan wanita itu akan terasa, akan diakui oleh Allah dan Rasulnya ketika dia mampu menjadi wanita yang saleh bagi suami mereka. Bagi suami. Allah Ta'ala katakan, wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Dan laki-laki yang menjaga kehormatan mereka. Dan juga wanita yang menjaga kehormatan. Allah khususkan di sini yang terkait dengan rumah tangga. Dalil ayat ini atau ayat ini dijadikan dalil para ulama. Jangan
Janganlah seorang wanita menganggap dirinya salihah sehingga dia mampu membahagiakan suaminya dengan cara yang ma'ruf. Dan jangan pernah wanita salihah mengklaim dirinya sebagai wanita salihah sehingga suaminya mengakui. Jadi label wanita salihah itu didapat bukan dari orang tua, bukan dari siapapun. Label wanita salihah, penilaian wanita salihah didapat dari mana? Dari suami. Tanya suami, karena Allah membenarkan itu. Rasulullah SAW mengakui itu, bahwa yang berhak menilai wanita salihah suami. Kalau suami mengatakan kamu belum salihah, maka dia belum salihah. Belum salihah. Lalu Allah katakan apa? Dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang juga banyak berzikir kepada Allah, Allah akan menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Wanita salihah merupakan perhiasan terbaik di dunia. Merupakan kesempurnaan terbaik di dunia. Tidak ada yang lebih sempurna daripada wanita salihah. Tidak ada yang lebih menenteramkan, membahagiakan hati manusia, terutama hati laki-laki daripada wanita salihah. Apapun yang membanggakan, apapun yang membahagiakan seseorang, baik berupa uang, mobil mewah, rumah mewah, jabatan tinggi, pangkat tinggi, tidak akan bisa mengalahkan kehebatan wanita salihah. Kesannya wanita salihah di hati tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau seorang laki-laki punya uang banyak, dia mengatakan, alhamdulillah Allah beri kemudahan saya rezeki, saya bisa punya usaha, ya alhamdulillah Allah beri kesuksesan saya dalam berbisnis, bahagia dia. Tapi terkadang seorang laki-laki yang punya istri salihah, terkadang tanpa disadari dia mengungkapkan kebahagiaannya, alhamdulillah saya punya istri salihah. Tanpa disadari dia menetes air mata karena bangga. Sangat terharu, bangga. Bahkan dia tidak bisa berucap karena bangganya dia menjadi seorang suami laki-laki. Bahkan dia mengatakan, saya merasa bahwa saya laki-laki terbahagia sedunia. Padahal banyak orang yang lebih bahagia dari dia. Tapi karena dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, begitu bahagianya dia punya istri salihah, dia mengatakan, saya merasa saya adalah laki-laki yang paling bahagia sedunia. Itu ungkapan apa? Ungkapan kebahagiaan. Setiap ada orang yang bahagia, pasti ungkapannya berlebihan. Karena udah gak habis kata-katanya. Kita kuatkan dalil bahwa orang yang bahagia, kadang-kadang ucapannya itu ngawur, ucapannya itu tidak benar. Sebagaimana kata Nabi SAW, ada seorang kata Nabi SAW, lillahi asyaddu farhan bi taubati abdi. Bi taubati abdi, bahwa Allah itu lebih bergembira daripada seorang hamba. Ya, Allah bergembira menyambut taubat hambanya daripada seorang hamba yang kehilangan kendaraan yang membawa bekal makanan safarnya lalu hilang. Dia cari ke sana kemari sampai dia keletihan, kecapean, lalu dia berteduh di bawah pohon karena dia udah pasrah, karena dia berada di sebuah hutan atau di gurun yang tidak mungkin dia bisa melanjutkan perjalanan karena tidak ada pemukiman. Sementara di kendaraan itu ada bekal makanannya yang bisa membuatnya bertahan hidup. Lalu hilang kendaraan yang bawa bekal makanan, bekal safarnya. Dia cari tidak ketemu, dia ke sana sampai kehausan, kelaparan, lalu dia pasrah kepada Allah. Dia gantungkan harapan untuk bertahan hidup hanya kepada Allah. Akhirnya lalu dia tertidur. Setelah itu dia bangun, ternyata kendaraannya, kudanya atau untanya ada di hadapan dia. Begitu gembiranya dia, begitu bergembira ya, karena melihat bahwa bekal safarnya itu kembali dan dengannya dia bisa bertahan hidup. Lalu dia berkata, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Bayangkan, begitu bergembiranya seorang sampai dia berbicara dengan pembicaraan yang tidak benar. Karena apa? Lihat di balik, ya Allah, aku bersyukur ya Allah, karena ya aku sangat bergembira,
engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Wajar kalau seorang laki-laki berbahagia. Dia bahagia punya istri saleh. Kau ditanya, bagaimana istrimu? Maka suami berkata, saya tidak tahu. Dulu saya punya uang, jabatan saya tinggi, gaji saya besar. Tapi saya belum mendapatkan kebahagiaan di hati. Sekarang setelah saya menikah, saya menyesal. Bukan karena tidak menikah, karena saya menyesal. Kenapa tidak dari dulu saya menikahi seorang wanita salihah? Wallahi nikmatnya tidak bisa saya rasakan ketika saya punya uang banyak, ketika saya punya segalanya. Tidak bisa saya ungkapkan kata-kata. Kerinduan seorang suami kepada istri salihah itu begitu besar. Wallahi begitu besar. Kesolehan wanita salihah adalah hal termahal di dunia. Tidak ada sesuatu yang paling mahal di dunia daripada wanita salihah. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang paling berharga daripada wanita salihah. Sebutkan satu yang paling berharga. Intan, berlian. Apa? Silakan sebutkan. Mutiara. Mobil mewah yang jumlahnya, yang harganya puluhan miliar. Sebutkan rumah yang harganya ratusan miliar. Kita katakan itu kalah nilainya dengan wanita salihah. Dengarkan sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu dihiasi, dipenuhi dengan berbagai macam hal-hal yang bernilai dan berharga. Namun yang paling tinggi nilainya, yang paling tinggi, yang paling bernilai, yang paling berharga, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita salihah. Wanita salihah. Wanita salihah. Kami para suami merindukanmu. Kami sekalian, para suami dan para laki-laki yang belum menikah, merindukanmu. Merindukan sentuhan wanita salihah. Merindukan kasih sayang, merindukan khidmat, merindukan pelayanan, merindukan ibadah kalian kepada suami. Perhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan penuh, hak pilih, memberikan hak pilih, hak para wanita untuk memilih calon suami mereka. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ternyata mengarahkan wanita untuk memilih calon suami atau memiliki suami yang seperti apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Jika datang kepadamu laki-laki yang hendak melamarmu, yang hendak meminangmu, dan dia baik agamanya, juga baik akhlaknya, maka terima lamarannya. Namun jika kalian tolak, maka akan terjadi fitnah yang besar di atas muka bumi, dan juga akan terjadi kerusakan yang sangat besar di muka bumi. Perhatikan para Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan wanita untuk memilih suami yang baik agama dan akhlaknya. Yang bukan berarti mereka tidak boleh memilih laki-laki yang tampan, laki-laki yang mapan, laki-laki yang dari bobot, bebet, bibit yang baik. Bukan, itu tetap boleh menjadi kriteria. Nah, kita ungkap rahasianya.
Kenapa Rasul dia mengatakan, ya, nikahi laki-laki, terimalah lamaran mereka yang tampan, terimalah mereka yang mapan. Coba cari dalilnya, nggak ada itu di hadis. Nah, memang Rasulullah SAW berkata, tunkahul mar'atu li arba' limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fatfar li hasabiha, wali diniha, fatfar bidadid. Wanita itu dinikahi karena 4, karena cantiknya, karena hartanya, karena keluarganya, karena agamanya. Maka utamakanlah, maka pilihlah yang kuat agamanya. Maka yang demikian itu akan membuatmu mendapatkan rumah tangga melalui istri yang salihah, yang kuat agamanya, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kata ulama, kriteria ini juga bisa diterapkan pada laki-laki. Jadi bisa saja wanita mencari calon suami yang tampan, yang mapan, yang berasal dari keluarga yang baik-baik, agamanya juga bagus. Tapi anehnya, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa kau Rasul tidak menyebutkan apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang mapan, tampan, kok nggak disebut oleh Rasulullah SAW? Ini menjadi bahan pertanyaan kita. Tapi justru Nabi berkata, kalau datang kepadamu laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Kenapa? Para ulama menjawab. Mereka berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hanya akhlak dan agama yang baik bagi para suami, bagi para laki-laki yang akan menikah. Kenapa? Karena dengan akhlak dan agama yang baik, seorang wanita bisa secara maksimal melayani suami. Karena kalau hanya bermodalkan ketampanan, kalau hanya bermodal kemapanan tanpa agama, tanpa akhlak, wanita dengan bermacam aral melintang, problematika rumah tangga, apalagi perasaan yang sensitif, maka sulit mengabdi kepada suami. Awalnya saja dia menikmati ketampanan suami, dipandang suaminya ganteng sekali, ya, dia merasakan kemapanan suaminya. Pada saat nikah sudah punya rumah, sudah punya mobil, ya kan? Perabotan rumah tangganya pun sudah lengkap, nggak perlu lagi dia harus bersama-sama beli ke toko furniture, beli kasur, beli lemari, beli alat-alat dapur, udah lengkap semua. Dia bangga, dia bahagia. Kapan? Hanya beberapa saat saja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lihat, ketika dia coba belajar masak, dia nggak bisa masak, dia ingin belajar karena dia sudah sekarang menjadi seorang istri yang sah. Dia pengen membahagiakan suami. Lihat, suaminya tampan. Kalau pagi pakai dasi, pakai jas, siap berangkat ke kantor. Dia coba masak, dia belajar masak nasi goreng. Ternyata nasi gorengnya gosong. Nasi gorengnya sudah gosong, agak asin. Dia lihat suaminya turun dari tangga karena kamarnya di atas, dia turun. Kemudian dia langsung menuju dapur. Meja makan, ya, yang berada dekat dapur. Dia lihat istriku ternyata begitu sayang dan perhatian sampai sebelum suami keluar kamar sudah menyediakan sarapan. Lalu dia coba menikmati, menyicipi, ya, menyicipi makanan yang disediakan oleh istrinya. Lalu dia makan, kaget dia, asin. Apa yang dia lakukan? Ketika suami tidak punya agama, tidak punya akhlak. Kamu mau masak, mau membahagiakan suami atau meracuni suami? Kata-kata itu sangat sering diucapkan oleh seorang laki-laki yang tidak punya agama. Ada kasus para jamaah, seorang akhwat jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang tampan, pendiam. Dia suka laki-laki pendiam yang tidak banyak bicara.
Tapi ternyata laki-laki ini yang pendiam, tidak di cross check, tidak dicari tahu sifatnya seperti apa. Baru ketahuan setelah nikah. Setelah nikah ternyata dia pemarah. Kalau sudah marah dia tinggalkan istrinya. Dia nggak, setelah punya anak satu begitu juga kebiasaan. Kalau marah ditinggal, sehari 2 hari tidak kembali ke rumah. Setelah punya anak kedua begitu juga. Bahkan sekarang sudah main fisik. Ketika dia marah dia pukul istrinya. Dia tampar istrinya. Dia tempeleng istrinya. Bahkan sejak saat suami sudah main tangan, istri sudah mulai tidak kuat. Sehingga dia curhat. Dia cerita kepada saya. Padahal selama ini nafkah. Lihat nafkah. Padahal suaminya ini tidak bisa memberikan nafkah dengan baik. Dia cerita kepada saya. Kadang-kadang satu minggu cuma ngasih 50.000. Kadang-kadang 1 minggu cuma 30.000. Tapi saya sabar. Yang penting suami saya. Yang penting saya bisa bahagia dengan suami. Gak apa-apa, dia jarang pulang. Biar anak saya ngurus. Bahkan saya cari uang sendiri dengan mengadakan les. Jadi dari situ saya bisa bayangkan uang belanja gak cukup, dia gak ngeluh. Tapi kan suami sudah mulai menghinanya, mulai menamparnya, sudah tidak kuat, sudah habis kesabarannya. Apa? Ini memberi gambaran para jemaah. Bahwa wanita salihah itu akan lebih bisa beribadah kepada Allah Jalla wa'ala melalui suaminya. Dia bisa betul-betul mengabdi kepada suaminya. Dia betul-betul dengan nyaman, dengan bahagia, dengan hatinya. Dia melayani suami. Karena tidak semua wanita salihah itu bisa kuat menghadapi suami yang kasar, suami yang seringkali mencaci, mengumpat, menghina, memukul. Gak semua perempuan kuat. Saya sangsi ada Asia di zaman sekarang. Seperti istrinya Fir'aun. Saya ragu ada Khadijah pada zaman ini. Sosok seorang wanita hebat sepanjang sejarah, istri Rasulullah, istri pertama Rasulullah SAW. Kita tidak boleh teoritis, kita harus orang yang realistis. Bagaimana wanita saleh itu hadir? Mereka butuhkan 2 dukungan, 2 perangkat, agama dan akhlak yang baik dari suami. Makanya Rasulullah mengatakan, pilihlah laki-laki yang baik akhlak dan agamanya, maka kamu bisa mengabdikan dirimu sepenuhnya kepada suami. Pertanyaannya, kalau suami sudah soleh, suami sudah baik agama dan akhlaknya, mengapa para istri tidak juga mengabdikan dirinya kepada suami? Wanita salihah, kami merindukanmu. Suami sudah, mungkin dia tidak berpenghasilan besar, tapi dia adalah seorang suami yang baik, seorang suami yang sabar, seorang suami yang betul-betul memberikan dukungan penuh. Apa yang menambah pemahaman agamanya, agama istri. Seorang suami yang mungkin dia seorang pedagang, mungkin dia seorang tukang ojek, tapi di agamanya subhanallah tidak pernah tinggal ibadah. Betul-betul perhatian, memberikan dukungan untuk menghadiri kajian, bahkan dia pun sering hadir kajian. Ada pada seorang suami akhlak dan agama yang baik. Maka saya katakan di sini, bersegeralah beribadah kepada Allah melalui suami. Cari surga. Jemput surga, itu surgamu wahai wanita salihah. Jangan cari surga di tempat lain. Surga itu ada di suamimu. Bagi wanita yang belum menikah, ya betul, surga mereka berada di bawah telapak kaki ibu. Tapi bagi wanita yang sudah menikah, surga mereka ada di bawah telapak kaki suami. Karena Nabi SAW, setiap beliau bertemu dengan seorang wanita, selalu beliau bertanya, kamu sudah menikah? Lihat,
Karena ibadahnya, ibadah terbesar seorang wanita setelah salat, setelah zakat, setelah puasa, mengabdi kepada suami. Melayani suami, ibadah terbesar. Perhatikan ya akhwat. Perhatikan wahai wanita muslimah, wahai wanita muslimah mukminah. Ibadah terbesar setelah bertauhid kepada Allah, mengerjakan salat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa Ramadan, mengabdi, melayani suami. Makanya Rasulullah alaihissalam, setiap beliau bertemu wanita, beliau bertanya kepada wanita, selain nama, dari mana? Lalu pertanyaan Nabi alaihissalam, sudahkah kamu rumah tangga? Apa jawaban wanita itu? Sudah ya Rasulullah. Lalu apa pertanyaan Nabi SAW? Pertanyaan Nabi SAW, bagaimana? Kehidupanmu mapan? Rumah tanggamu bagaimana? Bahagia? Rumah tangga kamu seperti apa? Apakah kamu kaya? Tidak pernah ada pertanyaan dari Nabi, apakah hidupmu kaya, penuh dengan materi? Tidak pernah. Apa kata Nabi alaihissalam? Setelah beliau mengetahui bahwa wanita itu sudah berumah tangga, apa kata Nabi alaihissalam? Bagaimana kamu melayani suami kamu? Perhatikan, ini dalil bahwa melayani suami ibadah terbesar setelah salat, setelah puasa Ramadan. Apakah bagaimana kamu melayani suami kamu? Kaifa takhdimu zaujak? Bagaimana kamu melayani suami kamu? Maka wanita itu berkata, saya melayani suami saya semampu saya. Saya betul-betul melayani suami saya, namun itu semua saya lakukan semampu saya. Apa kata Rasul? Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ingat kata Nabi SAW, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Layani dia, bahkan di luar kemampuanmu. Ketika kamu kurang sehat, layani dia. Ketika kamu tidak fit, layani dia. Jangan kamu, karena ketika ada kata, saya melayani semampunya. Kalau sehat saja, kalau kurang sehat, dia tidak melayani. Mengatakan, kalau dia minta tolong, bisa nggak kamu ambilkan air, ambilkan minum. Maaf Pak, maaf Mas, maaf Abang, maaf siapa, panggilan suami. Maaf, saya ntar dulu ya, soalnya saya kurang sehat. Tidak boleh. Kalau suami sudah nyuruh walaupun istri kurang sehat, ambil, lakukan perintahnya. Bahkan ketika suami mengajak berhubungan, lalu istri lagi kurang sehat, sambut ajakannya. Itu yang namanya ibadah seorang istri kepada Allah melalui suaminya. Jangan ada kata, saya melayaninya apabila saya mampu untuk melayaninya. Tidak ada. Kata Nabi, seorang istri harus melayani suami lebih dari itu. Lebih dari itu, garis bawahi. Tolong diperbesar hurufnya. Seorang istri harus melayani suami lebih dari itu. Lebih dari itu. Ingat, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Ini yang ya ikhwatal iman, yang harus kita pahami dan khususnya akhwat sekalian pahami.